Beberapa minggu yang lalu kami membuat pesnap sapu jagat yang ampuh membasmi berbagai macam hama. Penggunaan pestisida nabati sangatlah penting dalam budidaya tanaman yang sehat, tetapi bebas dari residu kimia yang berbahaya. Selain dari itu, dengan menggunakan pesnap, kita bisa lebih hemat karena bahan-bahan yang digunakan cukup mudah dan murah untuk didapatkan. Berbeda dengan ramuan pesnap yang lain yang biasanya tidak tahan lama disimpan, pesnap sapu jagat ini mempunyai daya tahan yang lebih lama. Jika rata-rata masa penyimpanan pesnap sederhana hanya maksimal 2 minggu, dan setelah itu menurun daya usir hamanya, maka pesnap sapu jagat ini bisa tahan hingga 3 minggu sampai 1 bulan. Baunya walaupun disimpan setelah 3 minggu pun masih membuat saya keliengan. Apalagi kalau hamanya nanti kita spray pakai pesnap ini. Mari kita menguji keampuhan pesnap sapu jagat ini. Jadi di rumah kami menanam pohon bunga matahari karena kami suka bunganya yang indah. Saya perhatikan pohon bunga matahari yang belum lagi berbunga ini daunnya bolong-bolong. Setiap hari bertambah jumlah daun yang bolong. Dan saya tidak tahu ini kenapa gitu. Setelah kita mata-matai berhari-hari, akhirnya ketahuan. Ini dia pelakunya. Dedeng. Kita akan coba lihat apakah pesnap kita mampu mengusir belalang pembolong tanaman ini. Nah, sekarang belalang ini akan menjadi sasaran pesnap bikinan suami saya yang berbahan buah bintaro. Sekali semprot saja. Kita lihat apa yang akan terjadi pada belalang ini. Hanya sekali semprot, sekarang kita tunggu. Sepertinya dia kelenger ya, shock dan bingung dan mungkin puyeng, kliyeng gitu. Masih denger-denger si belalangnya, belum ketahuan efek akhirnya. Kita tunggu ya, sabar. Yang namanya bertanam organik memang bekerja dengan kesabaran. Ada proses, ada waktu yang dibutuhkan. Tidak ada yang instan, mau itu pupuknya atau pengusir hamanya. Kalau mau instan, tinggal dipencet ini belalang. Tapi kita akan tunggu efek dari pestisida kita. Oh iya, video ini kita syuting live ya. Artinya tidak diedit, tidak diperpanjang, tidak diperpendek. Jadi mohon maaf kalau videonya panjang, tapi kami hanya ingin menunjukkan real time apakah pesnap sapu jagat kita itu ampuh untuk hama, bahkan yang sebesar belalang ini. Nih belalangnya nggak bisa kemana-mana ya, lemes tuh, jalannya aja pelan-pelan, dia bahkan nggak bisa melompat. Ya ampun. Setelah beberapa menit, ternyata ini akhirnya bagi si belalang kita. Dia pingsan, lalu jatuh begitu saja ke tanah. Sudah tidak memiliki daya lagi. Ampuh sekali ternyata pesnap kita. Maaf ya belalang, maafkan kami. Hanya ya seperti inilah siklus kehidupan di alam semesta ini. Memakan atau dimakan. Oke, karena terbukti bahwa bintaro memang ampuh sebagai pestisida untuk mengatasi baik hama yang cukup besar, apalagi sekedar kutu-kutu kecil, maka kita akan membuat lagi ya pesnap bintaro ini. Tapi kali ini kita akan buat variasi yang lebih mudah pembuatannya, hanya dengan menggunakan daun bintaro saja. Plus kita akan buat ramuan yang bisa disimpan lebih lama. Jadi, yuk kita ikuti perjalanan suami saya membuat pesnap bintaro versi 2. Dari sekitar tempat surgawi yang mirip Shangri-La ini, kita akan menemukan pohon bintaro.
pohon yang sangat berguna untuk pembuatan pestisida nabati. Pohon bintaro ini adalah pohon dengan berbagai macam manfaat. Selain sebagai pohon penghijauan karena sifatnya yang adaptif terhadap kondisi dan lingkungan yang ekstrim, pohon bintaro juga bisa digunakan sebagai insektisida dan antifungi. Baik buah dan daunnya, bintaro mengandung senyawa yaitu flavonoid, steroid, saponin, dan tanin yang memiliki efek beracun pada hama dan serangga. Juga mengandung racun senyawa glikosida yang disebut serberin. Jika diam-diam kita amati, nggak ada burung yang mau nemplok di pohon bintaro ini. Bahkan serangga semacam semut pun jarang yang mau nemplok. Buah bintaro apalagi nggak ada yang mau nyentuh. Hingga matang membusuk pun nggak ada hewan yang berani nyentuh. Mungkin secara naluri mereka sadar bahwa pohon ini berbahaya bagi mereka. Pohon bintaro mempunyai bunga yang berwarna putih indah, yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Bunga bintaro sendiri terletak di ujung batangnya. Secara taksonomi ada dua jenis pohon bintaro, yakni Cerbera mangas dan Cerbera odolam. Tidak ada perbedaan di kedua jenis pohon bintaro ini. Yang membedakan cuma bagian kelopak daunnya. Jika di bagian tengah berwarna merah, maka dia adalah jenis mangas. Dan jika berwarna kuning, dia adalah odolam. Pohon bintaro yang saya pegang ini adalah jenis Cerbera odolam, karena tulang daunnya yang berwarna kuning. Kita petik daun bintaronya yang untuk kita manfaatkan sebagai pestisida nabati. Kita gunakan daunnya saja karena lebih mudah diolah. Buah bintaro biasanya tumbuh di tempat yang tinggi dan agak susah diolah sebagai pestisida nabati. Pestisida nabati ini nanti bersifat kontak dan hit and run juga ya, jadi tidak usah takut menggunakannya. Karena mudah sekali terurai di alam terbuka. Daun bintaro yang kita petik tadi, kita lakukan proses pengeringan dulu. Selama proses pengeringan, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Jadi diangin-anginkan saja ya. Ini proses pengeringan selama 3 hari. Daunnya terlihat berwarna coklat kehitaman dan terlihat mulai mengering. Kita tunggu lagi selama 4 hari hingga genap seminggu. Setelah seminggu daun mengering sempurna, kita lakukan proses selanjutnya. Yang akan kita buat dengan daun bintaro kering ini adalah proses hot infused oil. Hot infused oil adalah proses mencampur rempah daun yang diremas atau berbentuk bubuk dengan minyak yang telah dipanaskan. Dengan metode ini, kita dapat memperoleh saripati dari daun bintaro sebagai pestisida nabati, tapi dengan keuntungan lebih, yaitu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama, lebih dari 3 bulan. Langkah pertama, remas-remas daun bintaro yang telah dikeringkan selama seminggu tadi, hingga dalam bentuk serpian kecil. Bisa juga dengan menumbuknya atau dengan menggunakan blender. Masukkan serpian daun bintaro tadi ke dalam tempat yang sudah kita siapkan. Karena ini menggunakan metode pemanasan, kami sarankan menggunakan dari bahan logam. Bahan dari logam merupakan penghantar panas yang baik, sehingga proses pemanasan dapat optimal. Ini kami menggunakan kaleng bekas makanan dari hewan peliharaan kami. Sekaligus juga mendaur ulang agar menjadi bahan yang berguna. Anda juga bisa menggantinya dengan cangkir atau kobokan stainless. Volume daun bintaro yang kami keringkan ini sekitar 50 gram. Siapkan juga panci dan air untuk memanaskannya. Volume air untuk memanaskannya sekitar setengah panci lebih sedikit. Bahan lain yang digunakan tentu saja adalah minyak. Volume minyak yang digunakan sekitar 250 ml. Tuang semua minyaknya hingga rempah daun bintaronya terendam minyak. Boleh menggunakan bahan minyak apa saja. Boleh minyak zaitun atau minyak VCO.
Atau menggunakan minyak goreng yang kita gunakan sehari-hari saja sudah cukup. Kita panaskan dulu airnya, lalu kita masukkan wadah logam berisi rempah daun bintaro tadi ke dalam panci. Usahakan pemanasan stabil hingga air mendidih. Sewaktu memanaskan air sambil ditekan-tekan juga campuran rempah dan minyaknya agar tercampur rata. Dan kandungan zat dalam rempah daun bintaro bisa keluar dengan maksimal. Metode hot infused oil ini membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Metode infused oil ini digunakan untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan, dan bisa juga digunakan untuk bahan baku pembuatan lotion dan salep. Ada dua metode infused oil ini sebenarnya. Metode pertama seperti yang kita lakukan ini dengan pemanasan, hot infused oil. Metode yang kedua adalah cold infused oil. Dengan melakukan proses pendinginan, bahan herbal direndam di dalam minyak pada suhu ruangan. Lalu disimpan dalam gelas kaca selama 6 minggu. Cuma, metode pendinginan itu membutuhkan waktu yang lama, minimal 6 minggu. Dengan metode pemanasan ini, kita bisa mengaplikasikan ramuan ini dengan lebih cepat. Minimal 7 hari sudah bisa diaplikasikan ke tanaman. Setelah air mendidih antara 15 hingga 30 menit, kita diamkan dulu sebentar selama minimal 10 menit untuk proses pendinginan. Siapkan gelas kaca atau toples kaca untuk menyimpan ramuan ini. Gelas kaca harus tertutup dan steril ya. Tuang ramuan herbal tadi campuran minyak dan daun bintaro ke dalam gelas kaca yang sudah disiapkan. Simpan di tempat yang aman dan teduh dalam suhu ruangan. Simpan minimal selama 7 hari sebelum bisa digunakan. Sebelum diaplikasikan, disaring dulu minyaknya agar lebih mudah pengaplikasiannya sebagai pestisida nabati. Pestisida nabati ini bisa disimpan cukup lama, bisa lebih dari 3 bulan. Jadi, kelemahan pestisida nabati yang selama ini tidak tahan lama disimpan, bisa diantisipasi dengan menggunakan metode ini. Sewaktu digunakan bisa ditambahkan dengan sabun cuci piring untuk penembus tubuh hama atau serangga. Jangan lupa selalu gunakan masker sewaktu pengaplikasiannya ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat.